Teknik pertama jurus pedang meteor. Setelah makan siang bersama Xiao Yue, Fang Yuan kembali ke asrama puncak ketiga Gunung Persik, sedangkan Xiao Yue kembali ke pelataran dalam puncak kedua. Fang Yuan merasa dia masih perlu belajar lebih banyak lagi tentang jurus dasar dan berpedangnya. Karena saat melawan Xiao Yue tadi, Fang Yuan menyadari ia seperti anak ayam yang baru menetas saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam kamar asrama, Fang Yuan membuka gulungan ilmu bela diri jurus pedang meteor. Dia memperhatikan setiap kata yang tertulis di dalam gulungan itu dan butuh waktu lama baginya untuk memahami teknik berpedang jurus kelas mistik tersebut. Fang Yuan memasuki alam bawah sadarnya dan muncul di alam buatannya sendiri di dalam dantiannya. Tampak roh bela diri Phoenix sedang mencoba belajar terbang, walaupun ukurannya masih sebesar ayam jantan. Teknik pertama jurus pedang meteor adalah gerakan dasar mengayun pedang, langkah dasar memperpendek jarak dengan lawan dan gerakan mengelak. Fang Yuan menggunakan replika pedang matahari menggunakan ki dalam dantiannya. Tak tanggung-tanggung, ia membuat bobot berat replika pedang matahari itu 100 kg tanpa menggunakan teknik pernafasan alam. Fang Yuan mengayun pedang replika itu dengan gerakan menebas ke depan. Awalnya ia merasa kesulitan, tetapi lama-kelamaan gerakannya makin cepat. Dia terus melakukan itu hingga 100.000 kali ayunan. Fang Yuan berhenti mengayun pedang dan menyeka keringat yang bercucuran membasahi wajahnya serta nafasnya tersengal-sengal, karena merasa kelelahan. Dia kemudian duduk bersila, menyerap energi spiritual dari dantiannya itu agar tubuhnya kembali bugar dan ia bisa melanjutkan latihan ke tahap berikutnya. Selanjutnya langkah dasar memperpendek jarak dengan lawan, yang berarti aku harus memiliki lawan tanding agar latihannya lebih efektif. Gumam Fang Yuan, berpikir siapa yang akan menjadi lawannya. Fang Yuan menatap roh bela diri Phoenix dan ia pun tersenyum lebar. "Hei, ayam kampung!" seru Fang Yuan. "Serang aku dengan api tak bergunamu itu." Candanya, tetapi roh bela diri Phoenix tampak tak senang dan menyemburkan bola-bola api ke arah Fang Yuan. Dia kemudian melangkah maju sembari mengelak bola-bola api itu. Tetapi cobaan pertamanya berakhir dengan kegagalan. "Ah, sial, tubuhku telah bolong." Gerutu Fang Yuan terkena satu bola api yang langsung melubangi dadanya hingga tembus ke punggung, untung saja ini cuma replika dirinya saja, sehingga tak berpengaruh terhadap tubuh aslinya. "Ayo sekali lagi ayam goreng." Fang Yuan meregenerasi tubuh replikanya ke bentuk semula dan bersiap bergerak maju ke arah roh bela diri Phoenix, yang langsung menyerang Fang Yuan dengan bola-bola api. Fang Yuan dengan gesit melangkah ke kiri kanan dan gerakannya lebih baik dari percobaan pertama. Dia sudah melangkah 30 langkah dan tinggal 20 langkah lagi akan menyentuh roh bela diri Phoenix. Namun, tiba-tiba kepalanya hancur lebur oleh bola api dari roh bela diri Phoenix. "Ah, sial. Ternyata sulit juga," gerutunya, setelah selesai beregenerasi kembali. "Kejam juga ayam kampung ini menargetkan kepalaku." Roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya, karena merasa bangga mengalahkan tuannya untuk kedua kalinya. Kemudian Fang Yuan terus mencoba melakukan gerakan yang sama hingga butuh percobaan ke 5.678 kali buatnya untuk menyentuh roh bela diri Phoenix. Fang Yuan sangat senang dengan pencapaiannya itu dan mengulangi lagi gerakan yang sama, ia kembali menyentuh roh bela diri Phoenix yang bahkan lebih cepat dari gerakan sebelumnya. Fang Yuan terus melakukan itu hingga ia hanya butuh beberapa tarikan nafas saja untuk menyentuh roh bela diri Phoenix dan berganti ke metode latihan selanjutnya. Fang Yuan duduk bersila menyerap energi spiritual dari dantiannya untuk memulihkan kekuatannya. Dia kemudian melanjutkan gerakan mengelak dan kali ini meminta roh bela diri Phoenix membuat bola-bola api 10 kali lipat lebih banyak dari yang tadi. Fang Yuan juga memintanya untuk menyerang secara membabi buta.
Percobaan pertama, Fang Yuan langsung hangus terbakar oleh semburan api dari mulut roh beladiri Phoenix, padahal ia baru melangkah satu langkah saja. Percobaan kedua ia berhasil menghindar selama satu batang dupa dan roh beladiri Phoenix tampak sangat bernafsu sekali ingin membunuhnya, seperti ada dendam membara di antara keduanya saja. Ayam kampung. Seru Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya setelah ia selesai beregenerasi pada percobaan yang ke-1 juta satu kali. Kau makin hebat saja, ya. Namun, kali ini kau tak akan bisa menyentuh sehelai rambutku hehehe. Fang Yuan bercanda memprovokasi roh beladiri Phoenix agar menyerangnya lebih ganas. Fang Yuan mengelak dengan baik, ia bertahan selama 5 batang dupa, standar waktu yang ia buat, sehingga ia memenangkan latihan yang terakhir itu. Dia sangat puas sekali, karena telah berhasil melatih teknik pertama jurus pedang meteor. Baiklah ayam kampung, kata Fang Yuan menyeringai menatap roh beladiri Phoenix yang berbaring di sebelahnya. Selanjutnya aku akan menggabungkan ketiga gerakan tadi dan bersiaplah menjadi ayam geprek. Canda Fang Yuan, sehingga roh beladiri Phoenix tampak ketakutan. Roh beladiri Phoenix tiba-tiba membesar 10 kali lipat, ia tidak sebesar ayam jantan lagi. Dia tampak lebih berwibawa dan kepakan sayapnya tampak sangat cantik sekali dengan bulu-bulu berwarna merah menyala itu. Sepertinya ini akan sedikit merepotkan, gumam Fang Yuan, terkejut melihat perubahan wujud roh beladiri Phoenix, yang berarti setelah latihan ini, ia harus segera berkultivasi untuk menyerap lebih banyak energi spiritual untuk memperkuat budidaya roh beladirinya itu. Roh beladiri Phoenix segera melayang di udara, padahal sebelumnya ia tak bisa terbang walaupun ribuan kali telah mencoba, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya, mungkin latihan kali ini akan dimenangkan oleh roh beladiri Phoenix. Bola-bola api berukuran besar seperti hujan meteor melesat ke arah Fang Yuan, yang langsung mengelak dan sesekali menebas bola api itu. Intuisinya sangat tinggi, setelah melewati latihan ekstrim tadi, padahal ia tak menggunakan teknik pernafasan alam. Ini adalah kemajuan yang sangat sempurna dan sudah 10 batang dupa lamanya mereka bertarung dan Fang Yuan belum tersentuh satupun bola-bola api itu. Roh beladiri Phoenix tampak mengendorkan serangannya, karena persediaan ki dalam dantian Fang Yuan sudah menipis, sehingga Fang Yuan memutuskan berhenti berlatih, karena itu dapat membahayakan tubuh aslinya. Xiao Yue kembali ke kamar asrama menjelang sore dan terkejut melihat suaminya itu bercucuran keringat sembari duduk bersila. Apa yang terjadi? Xiao Yue panik dan melihat gulungan ilmu beladiri jurus pedang meteor tergeletak di atas kasur. Yuan Gege sedang melatih jurus ini, gumam Xiao Yue. Dia kemudian duduk di belakang Fang Yuan dan menempelkan tangannya pada punggungnya. Dia kemudian mengalirkan sedikit energi spiritual agar kondisi tubuhnya lebih baik, karena wajahnya sudah memucat akibat latihan ekstrim itu. Fang Yuan membuka matanya dan tersenyum menatap Xiao Yue. Yuan Gege. Seru Xiao Yue menangkap tubuh Fang Yuan yang langsung tumbang dan hampir tersungkur dari ranjang. Dia membaringkan tubuh Fang Yuan di dekapannya. Jangan terlalu memaksakan diri, bisik Xiao Yue dengan seutas senyum sembari mengelus-elus pipi Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum tipis, sembari memejamkan matanya, menikmati aroma wangi yang terpancar. Belajar teknik dasar. Su Bimbing mengerutkan keningnya saat melihat Fang Yuan mendatangi kelasnya dengan senyum lebar pagi ini, sehingga guru cantik itu berkata, "Kenapa kau cengengesan begitu? Apakah liburanmu kemarin cukup menyenangkan?" Fang Yuan menatap guru Su Bimbing dan kemudian menatap Diaken Fan Bao yang langsung menjauh darinya, karena takut murid nakal ini akan mendatangkan masalah lagi buatnya. Sebagai anak muda yang sudah menikah, tentu saja aku mengingat kejadian tadi malam yang sangat menyenangkan, sedangkan untuk yang mendekati usia lapuk seperti guru. Aku salah bicara. Fang Yuan senyum-senyum menatap ketiga pembimbingnya itu.
Maksud murid ini adalah kenapa surga sangat adil padaku, memberikan. Aduh, tak enak mengatakannya, takutnya murid ini malah salah bicara lagi. Wajah Su Bimbing memerah membayangkan apa yang dilakukan oleh muridnya itu, sedang Diaken Wang Yuking langsung menyeringai menatap Fang Yuan dan merangkul pundaknya. Apakah kau mau mengajari diakenmu ini? Kamu tahu, aku masih cantik dan menggoda, kan? Godanya, sehingga Su Bimbing memelototi Wang Yuking. Fang Yuan tersenyum masam, untung saja ia tidak satu kelas dengan Xiao Yue. Kalau dia tahu apa yang terjadi hari ini, dia mungkin akan membekukan Fang Yuan dengan pedang bulan. Maaf Diaken Yuking, kalau membahas hal sensitif begitu, lebih baik langsung saja mendatangi kamarku hehehe. Fang Yuan bercanda tetapi Su Bimbing langsung mengeluarkan roh bela diri bertipe racun, sehingga wajah Fang Yuan langsung berubah menjadi pucat dan mulutnya segera berbusa. Ia tak menggunakan teknik pernafasan alam untuk mencegah racun itu menyebar ke titik vital dalam tubuhnya, karena tak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya pada Su Bimbing. Dia yakin gurunya itu pasti akan memberikan penawar racun padanya. Hei, Guru Su. Kamu terlalu berlebihan. Seru Wang Yuking, panik melihat Fang Yuan yang tersungkur ke lantai, karena efek racun dari roh beladiri poinsettia, yang merupakan roh beladiri bertipe tanaman beracun. Su Bimbing menarik nafas dalam-dalam dan melempar sebuah kelopak bunga berwarna merah yang langsung masuk ke mulut Fang Yuan dan dalam sekejap racun dalam tubuhnya sudah dinetralkan. Ah, aku tidak jadi mati. Seru Fang Yuan bernafas lega. Guru Su Bimbing yang paling cantik dan kuat di Akademi Kekaisaran, tolong maafkan muridmu yang bodoh ini. Aku tidak tahu betapa agungnya dirimu, seandainya kamu berusia 17 tahun maka aku akan menjadikan Guru Su sebagai istriku, kata Fang Yuan memegang erat kaki Su Bimbing. Berarti kau bilang aku ini sudah tua, hah? Su Bimbing menempeleng kepalanya, karena tabu bagi wanita bila dikatakan sudah tua, walaupun ada sedikit rasa bangga mendengar pujian murid nakalnya itu. Cepat segera masuk ke kelas. Kita akan memulai pelajaran baru, jangan bercanda lagi. Begitu juga denganmu. Wang Yuking kena semprot juga oleh Su Bimbing. Kau itu seorang asisten guru, jadi tunjukkan contoh yang baik pada mereka, jangan bertingkah seperti wanita penghibur saja. Wang Yuking hanya bisa tersenyum masam sembari mengangguk dan memasuki kelas. Ia tak mau berlama-lama berdiri di hadapannya, nanti ocehannya akan merembet kemana-mana. Di dalam kelas Su Bimbing menanyakan jurus bela diri apa yang murid-muridnya pelajari, agar ia bisa memberikan masukan untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Fang Yuan menyebut sedang mempelajari jurus dasar dari 10 metode dasar berkultivasi pada tahap pertama, yaitu, tapak iblis pertama, api magma dan teknik pertama jurus pedang meteor. Su Bimbing terkejut, Fang Yuan sudah mempelajari ilmu bela diri kelas mistik jurus pedang meteor, padahal ia masih beberapa hari belajar di Akademi Kekaisaran. Dari mana ia mendapatkan poin prestasi yang banyak untuk membeli gulungan ilmu bela diri? Karena jurus pedang meteor merupakan jurus bela diri yang ada dari paviliun perpustakaan dan ia yakin itu bukanlah ilmu bela diri dari keluarganya. Su Bimbing sebenarnya ingin bertanya dari mana ia mendapatkan ilmu bela diri itu, tetapi urung ia lakukan. Karena bisa saja Fang Yuan memalak para murid luar lainnya, karena ia sudah melihat tingkah Fang Yuan yang melempar salah satu murid dari klan Wei saat di tangga 1000, sewaktu hari pertama masuk Akademi Kekaisaran. Fan Bao, ajari Fang Yuan. Apa? Su Bimbing terkejut Fang Bao sudah mengajari Li Fuchen dan Li Xuan, padahal ia belum bertanya pada kedua murid itu. Kenapa Fan Bao enggan mengajari Fang Yuan? Sepertinya ada sesuatu yang mereka rahasiakan setelah pulang menjalankan misi. Namun, Fan Bao tidak mau menceritakannya padaku, Membuatku kesal saja,
Gumam Su Bimbing menatap tajam pada Diaken Fan Bao yang merasa bulu kuduknya berdiri, karena ia sengaja membelakangi guru Su Bimbing agar tidak disuruh melatih Fang Yuan. Diaken Yuking, sepertinya harus kamu yang mengajari Fang. Su Bimbing terkejut, Wang Yuking juga sedang mengajari murid wanita tentang bela diri mereka. Kau juga ikut-ikutan Diaken Bao? Cih, ternyata harus aku yang melatih murid nakal ini. Gerutu Su Bimbing menatap Fang Yuan. Guru Su, aku tidaklah nakal. Cuma lidahku sering terpeleset, sehingga dengan sengaja menyinggung orang lain hehehe. Fang Yuan tertawa masam. Ayo ke halaman, jangan keluarkan kekuatanmu di sini lagi. Nanti kamu malah membakar abis kelas ini, kata Su Bimbing mendorong tubuh Fang Yuan keluar kelas, sehingga ia merasa didiskriminasi karena cuma dirinya saja yang belajar di luar kelas, padahal yang lainnya berada di dalam kelas. Fang Yuan langsung memasang kuda-kuda bela diri dan mengalirkan ki api dari dantiannya menuju telapak tangannya, karena ia akan menggunakan jurus tapak iblis pertama, api magma. Su Bimbing memperhatikan dengan seksama api yang muncul di telapak tangan Fang Yuan dan merasa apinya itu termasuk salah satu api terkuat dalam roh bela diri bertipe api, sehingga ia yakin Fang Yuan sangat cocok menjadi alkemis di masa depan. Coba kamu serang batu besar itu, seru Su Bimbing. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan melakukan serangan terkuatnya, tetapi ia tidak menggunakan teknik pernafasan alam. Kekuatannya murni dari roh bela diri Phoenix saja. Tapak iblis pertama, api magma. Seru Fang Yuan menyerang batu itu, tetapi ia merasa telapak tangannya seperti mau patah saja. Apa yang terjadi? Fang Yuan memperhatikan batu itu dan ternyata ada jejak energi spiritual dari Su Bimbing di sana. Kenapa kau menatapku begitu? Cepat ulangi lagi, kata Su Bimbing dengan senyum lebar, senang melihat Fang Yuan meringis kesakitan. Kamu terlalu mengeluarkan banyak ki api, sehingga energi spiritual terlalu menumpuk di telapak tanganmu. Cobalah menyebarnya secukupnya saja dan merata di telapak tanganmu itu, karena jurusmu itu adalah serangan jarak dekat atau kontak langsung dengan musuh. Su Bimbing memberikan nasihat. Fang Yuan mengangguk dan mencoba mengalirkan ki api pada telapak tangannya secara merata dan menyerang batu di hadapannya lagi dan ia berhasil mengikis sedikit permukaan batu itu, sehingga Su Bimbing kagum melihatnya, karena ia sudah melapisi energi spiritual pada batu itu agar tidak hancur saat diserang oleh muridnya itu. Bagus. Ulangi lagi hingga kamu menghancurkan batu itu. Setelah berhasil, barulah kita masuk ke tahap kedua jurus 10 metode dasar berkultivasi itu, kata Su Bimbing dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Fang Yuan tidak membantah ucapan Su Bimbing, ia makin semangat dan berusaha menghancurkan batu itu, walaupun akhirnya tetap gagal hingga menjelang makan siang. Mengambil misi bersama Pangeran ke-8. Fang Yuan menuju restoran di puncak gunung ketiga untuk makan siang bersama rombongan murid luar yang satu kelas dengannya. Dia cukup kecewa dengan latihan hari ini, karena tak bisa menghancurkan batu yang telah dilapisi oleh energi spiritual oleh guru Su Bimbing. Bagaimana perkembanganmu Guan Yupeng? Tanya Fang Yuan sembari berjalan santai mendaki tangga menuju puncak bukit ketiga Gunung Persik. Belum ada perkembangan yang berarti, sahut Guan Yupeng dengan senyum masam. Bakatku tidak seperti saudara Fang Yuan yang tidak sampai sebulan sudah naik tingkat kultivasi. Guan Yupeng memujinya. Fang Yuan tersenyum mendengarnya. Bakat kita sama saja, aku naik tingkat kultivasi sangat cepat, karena keberuntungan saja, sahut Fang Yuan tetap bersikap rendah hati. Ketika mereka melewati pelataran dalam, tiba-tiba rombongan Xiao Yue juga keluar dari area murid dalam itu. Fang Yuan langsung melambaikan tangan yang langsung dibalas oleh Xiao Yue dengan senyum manis, yang membuat detak jantung murid-murid pria berdetak tak karuan. Sepertinya Yue mau latih tanding lagi.
Tanya Fang Yuan menebak mau kemana istrinya itu, karena ia penasaran, ada Diaken juga di belakangnya belum lagi ia bersama Pangeran ke-8 beserta 3 murid laki-laki lainnya, yang tidak ia kenali dari klan mana. Yue akan menjalankan misi pertama sebagai murid dalam bersama murid dalam yang baru bergabung dengan Akademi Kekaisaran juga, sahut Xiao Yue dengan bangga. Namun, ia tak tahu kalau Fang Yuan sangat cemas melihatnya, karena istrinya berjalan bersama murid-murid pria lainnya dan pikiran kotor pun muncul di benaknya. Bagaimana kalau Xiao Yue yang sangat cantik ini akan disekap oleh keempatnya dan mengatakan kalau ia telah tewas di tangan siluman, lalu mereka akan meniduri Xiao Yue setiap hari. Oh, tidak. Gumam Fang Yuan dan langsung berbisik ke telinga Xiao Yue. Bolehkah aku ikut denganmu juga? Aku adalah murid luar satu-satunya yang boleh mengambil misi dan kemarin aku sudah melakukan misi 1 kali. Aku sudah tahu itu. Kan, Yuan Gege yang memberikan aku inti siluman berwarna cerah putih mengkilap itu, sahut Xiao Yue. Dia kemudian mendekati Diaken yang akan mengawasi mereka selama menjalankan misi itu. Diaken itu membawa tombak di punggungnya, yang merupakan senjata roh kelas mistik bertipe petir. Diakenmu, bolehkah suamiku ikut menjalankan misi? Kata Xiao Yue pada Diaken Zoumu yang langsung mengerutkan keningnya karena peraturan Akademi Kekaisaran tidak membolehkan murid luar mengambil misi, karena kultivasi mereka belum cukup untuk bertarung hidup mati di medan pertempuran. Ah, tenang saja, Yuan Gege sudah menjalankan misi kemarin dan dia juga memiliki izin khusus yang membuatnya boleh mengambil misi. Dengan kehadirannya, maka kelompok kita akan bertambah kuat hehehe. Xiao Yue tertawa masam, takut Diakenmu menolak permintaannya dan suaminya malah menghajar habis-habisan Diaken yang cuma di ranah Tianzun itu. Pangeran ke-8 tidak senang mendengar permintaan Xiao Yue. Padahal ia sendiri yang membujuk Diaken Zoumu agar memasukkan Xiao Yue ke dalam kelompoknya, dalam menjalankan misi ini. Namun, lagi-lagi murid tampan ini selalu menjaga bunga cantik ini agar tidak dihinggapi kumbang lain. Walaupun suamimu telah memiliki izin untuk bisa mengambil misi dari Akademi Kekaisaran, tetapi ia tidak bisa menjalankan misi dengan murid dalam. Nanti ia malah merepotkan kita, karena kamu sudah tahu kita semua adalah ranah penempaan tubuh tahap Tian, sementara ia cuma ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja. Seandainya dia di ranah penempaan tubuh tahap Di, mungkin kita masih bisa mempertimbangkannya. Namun, ini, apa yang dapat diharapkan dari murid lemah ini? Jiang Gu angkat bicara, ia belum tahu dengan reputasi Fang Yuan dan ia tak melihat kejadian di tangga 1000 dulu, karena ia sudah lebih dulu naik ke puncak bukit pertama saat itu. Wei An mengerutkan keningnya, ia tak berani berkata-kata, karena takut Fang Yuan marah. Dia sudah mengetahui kekuatan Fang Yuan yang sangat abnormal itu dan ia juga berpikir logis, bagaimana mungkin Akademi Kekaisaran membiarkan murid luar boleh menjalankan misi. Pasti murid tersebut memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan murid dalam. Inilah yang tidak dipikirkan oleh rekan-rekannya itu. Diaken Zoumu menarik nafas dalam-dalam, ia sudah mengetahui kalau ibu dari Xiao Yue berasal dari klan Zhou-nya, sehingga mau tak mau ia harus menuruti keinginan Xiao Yue. Apalagi dalam tim ini tak ada murid wanita, tentu saja sebagai suami, Fang Yuan akan khawatir kalau istrinya diperdaya nanti. Baiklah, aku akan memasukkanmu ke dalam tim ini, tetapi kamu harus melapor dulu pada guru pembimbingmu, kata Diaken Zoumu. Fang Yuan tersenyum lebar dan menangkupkan tinjunya sembari berkata, terima kasih Diakenmu telah menerima murid lemah ini ke dalam kelompok Pangeran ke-8. Namun, masalah perizinan Diakenmu tak perlu khawatir, karena guru Subimbing selalu menyuruhku untuk segera mengambil misi, tetapi aku selalu menundanya karena menunggu Yue lebih dulu mengambil misi. Fang Yuan berbohong,
sehingga murid-murid luar yang berjalan bersamanya langsung mengerutkan kening mereka. Karena kebohongannya itu terlalu kelihatan, sebab ia baru pulang menjalankan misi 2 hari yang lalu dan mereka baru 5 hari berada di Akademi Kekaisaran ini. Diaken Zhou Mu tahu ia berbohong, tetapi ia pura-pura percaya saja dengan ucapan Fang Yuan, karena ia takut nanti Fang Yuan mengadu pada Zhou Ruyan, ibu Xiao Yue yang berasal dari keluarga inti klan Zhou, sedangkan ia hanya berasal dari keluarga cabang saja. Tentu saja ia tak ingin mendapatkan masalah di kemudian hari nantinya. Baiklah, ayo kita segera menuju paviliun misi, takutnya nanti burung siluman sudah tak ada lagi di sana, sehingga kita terpaksa menjalankan misi dengan perjalanan darat yang memakan waktu lebih lama selama dalam menjalankan misi. Kata Diaken Zhou Mu tidak mau mempersoalkan bergabungnya Fang Yuan ke dalam kelompok Pangeran ke-8, walaupun ketiga murid laki-laki pelataran dalam itu tampak tak suka dengan kehadirannya. Dengan seringai tipis di wajahnya, Fang Yuan menatap Guan Yupeng dan berkata, "Jangan lupa katakan pada Guru Su Bimbing, aku sedang menjalankan tugas negara dan aku sangat berterima kasih karena kamu sudah mau menyampaikannya." Fang Yuan segera pergi, padahal Guan Yupeng belum menjawab ucapannya. "Sialan kau, Fang Yuan. Bagaimana ini? Aku bisa dibunuh Guru Su nanti." Guan Yupeng menjambak rambutnya, karena takut menghadap Guru Su Bimbing, yang terkenal sangat galak itu, marah karena membiarkan Fang Yuan menjalankan misi tanpa persetujuan darinya. Fang Yuan tidak ikut campur saat Pangeran Weian memilih sendiri misi yang akan mereka ambil, karena ia hanya ingin menjaga istrinya agar tidak diperdaya oleh mereka saja. Apalagi Weian adalah pangeran dari Kekaisaran Wei ini, tentu ia bisa saja mengancam Xiao Yue dengan membawa-bawa nama besar kaisar atau dengan mengancam akan menghancurkan klan Xiao. Gadis yang baru dewasa sepertinya akan mudah diperdaya dengan ancaman seperti itu. Namun, berbeda dengannya yang berasal dari negeri yang sangat jauh, apabila Pangeran Weian berani mengancamnya, maka ia bisa saja memutilasi keempat pria ini, kalau perlu dengan diakennya sekaligus dan berpura-pura mengatakan mereka telah dimakan siluman. Semua beres, yang penting tak ada barang bukti tertinggal. Pangeran ke-8 memilih misi mengentas gerombolan bandit Gunung Lugu yang selalu mencegat para pelancong yang melewati kawasan gunung itu. Bandit-bandit ini sangat terorganisir, karena mereka tidak akan muncul saat ada pendekar atau murid-murid klan yang kultivasinya di atas ranah alam langit, yang berarti mereka itu sebenarnya sangat lemah. Tetapi berkat kemampuan mereka yang telah menguasai medan di Gunung Lugu, makanya mereka sangat sulit dideteksi keberadaannya. Klan Long yang menguasai wilayah di sekitar Gunung Lugu sudah kehabisan akal untuk menumpas mereka, karena kejahatan yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Menjarah, memperkosa dan membunuh para korban mereka. Berkali-kali penatua dan anggota klan Long menyisir wilayah Gunung Lugu, mencari keberadaan mereka. Namun, hal itu sia-sia saja, karena mereka sangat lihai bermain petak umpet dengan klan Long yang mengejar mereka. Pangeran ke-8 yakin mereka akan menumpas kawanan bandit ini, apalagi dengan keberadaan Xiao Yue yang sangat cantik maka mereka pasti akan tergiur dan menampakkan batang hidungnya. Fang Yuan sedang makan siomay yang dibungkus dengan daun pisang di luar paviliun misi. Ia tidak ikut ke dalam karena perutnya sedang keroncongan dan memutuskan pergi membeli makanan. Yuan GG, kita akan menuju wilayah barat dekat perbatasan dengan Kekaisaran Qing yang sebenarnya masih berstatus berperang dengan Kekaisaran Wei kita ini. Tetapi dalam satu dekade ini perang di antara kedua negara hanya dalam skala kecil saja di perbatasan, kata Xiao Yue yang baru keluar dari paviliun misi bersama Pangeran Weian. "Oh, mau," sahut Fang Yuan sembari menyodorkan siomay ke mulut Xiao Yue. "Hei, jangan gigit jari tanganku juga," keluh Fang Yuan karena Xiao Yue terlalu bersemangat hingga membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa cekikikan melihat reaksi suaminya itu.
Namun, ia tak tahu ada yang sakit hati melihat adegan mesra mereka itu. Diaken Zoumu menghampiri mereka dengan keadaan lesu dan berkata, tak ada siluman burung yang tersedia, kita harus menggunakan jalan darat ke Klan Long, mungkin akan membutuhkan waktu 3 atau 4 hari perjalanan dengan menggunakan siluman kuda. Namun, kalian harus menyewa sendiri siluman kuda itu dengan menggunakan poin prestasi kalian, karena kita akan menggunakan banyak siluman kuda. Fang Yuan dan yang lainnya mengangguk setuju, mereka langsung menuju kandang siluman, memilih siluman kuda yang cocok untuk mereka tunggangi. Pangeran Wei An dan yang lainnya memilih siluman kuda berwarna hitam, sementara Xiao Yue memilih yang berwarna putih, karena menurutnya itu sangat cantik, sehingga Fang Yuan hanya menurut saja karena keduanya memutuskan menunggangi siluman kuda yang sama. Mereka pun berangkat dengan menumpang kapal menyeberangi Danau Gunung Persik menuju kota Tianwu, ibu kota Kekaisaran Wei. Xiao Yue langsung tercengang melihat kemegahan kota Tianwu itu, karena ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di ibu kota. Bangunan-bangunan megah menjulang tinggi dan para penduduk yang sibuk berlalu lalang, sedangkan Fang Yuan merasa kota Tianwu biasa saja kalau dibandingkan dengan ibu kota Kekaisaran Sui yang jauh lebih megah. Pangeran An. Pangeran sangat tampan. Pangeran ke-8. Gadis-gadis muda berteriak histeris saat mengetahui yang sedang lewat itu adalah Pangeran ke-8 Kekaisaran Wei. Dia cukup terkenal karena kebaikannya yang sering membantu penduduk miskin, sehingga ia dicitrakan sebagai pangeran yang paling baik walaupun ia tidak setampan pangeran ke-7 atau sekuat pangeran ke-5 maupun pangeran pertama yang merupakan salah satu jenderal Kekaisaran Wei yang memimpin pasukan di perbatasan utara. Ternyata Pangeran An memilih banyak penggemar gadis-gadis cantik juga, bisik Xiao Yue yang menunggangi siluman kuda sembari memeluk Fang Yuan. Tentu saja ia digemari oleh gadis-gadis, bahkan mereka saat ini sedang berhayal menjadi Cinderella yang dikejar-kejar oleh Pangeran Hayangan. Itu sudah sifat manusia, menginginkan sesuatu yang lebih cantik atau tampan, walaupun mereka sadar sulit mewujudkannya, sahut Fang Yuan. Pangeran Wei An melambaikan tangan pada mereka sehingga mereka hampir jatuh pingsan, seperti mimpi di siang bolong saja mendapatkan senyuman hangat dari sang pangeran. Namun, mereka terkejut saat melihat pasangan yang menunggangi siluman kuda berwarna putih dan berbisik-bisik kalau itu adalah pasangan yang sangat serasi, karena sang laki-laki sangat tampan melebihi ketampanan pangeran ke-7 dan sang wanita melebihi kecantikan putri ketiga, yang terkenal sebagai wanita paling cantik di kota Tianwu. Seandainya Pangeran An yang bersama wanita itu dan yang laki-laki bersama Nona Wei Kingsway, maka Kekaisaran Wei ini sungguh beruntung dan aku rela mengembuskan nafas terakhir tanpa merasa penyesalan sama sekali, bisik salah satu gadis itu, sehingga Pangeran Wei An yang masih mendengar bisikan-bisikan mereka mengerutkan keningnya. Dia tak menyangka akan dibanding-bandingkan dengan Fang Yuan yang berasal dari kasta terendah. Inilah yang ditakutkan oleh Diaken Zoumu saat mengawal murid-murid yang berasal dari keluarga terpandang. Ia harus menjaga mereka dengan sangat ketat agar tidak terjadi serangan tak terduga dari musuh mereka. Dia berusaha mempercepat langkah siluman kuda agar lebih cepat meninggalkan kota Tianwu, walaupun tampak murid-muridnya ingin mampir lebih dulu di kota ini. Karena ini pertama kalinya bagi mereka ke sini kecuali Pangeran Wei An yang memang lahir dan besar di sini. Meski demikian, sepanjang perjalanan banyak gadis-gadis yang bersorak-sorai pada Pangeran Wei An. Seandainya kita menikmati liburan sementara di kota Tianwu ini, bisik Xiao Yue sembari membenamkan wajahnya ke punggung Fang Yuan. Mungkin lain waktu aku akan mengajakmu. Sahut Fang Yuan yang fokus memperhatikan jalan, karena jalanan ibu kota yang sangat ramai. Pangeran Wei An tersenyum mendengar keinginan Xiao Yue itu dan berkata, bagaimana kalau akhir pekan kedua ikut aku ke acara pesta ulang tahun permaisuri, setelah itu aku akan mengajakmu keliling kota Tianwu.
Betulkah? Xiao Yue sangat senang mendengarnya. Siapa saja yang akan pergi? Apakah saudari Guan Yu akan pergi juga? Tanya Xiao Yue dengan senyum manisnya yang membuat detak jantung Pangeran Wei An berdegup kencang. Tentu saja kakakku Pangeran Wei Liu dan Nona Yu akan ikut, sahut Pangeran Wei An dengan seringai tipis di wajahnya menatap Fang Yuan yang diam saja, seperti tak peduli kalau istrinya akan pergi bersama laki-laki lain. Kami boleh ikut tidak? Jian Gu menyela ucapan Pangeran Wei An. Aku juga ingin berkeliling ibu kota. Dia menatap Pangeran Wei An tanpa berkedip, sehingga sang pangeran mengangguk membolehkan mereka ikut. Namun, Pangeran Wei An keheranan, Fang Yuan tidak ikut bertanya apakah ia boleh ikut atau tidak, ia hanya fokus memperhatikan jalanan saja. Xiao Yue senyum-senyum membayangkan pakaian seperti apa yang akan ia kenakan saat menghadiri pesta ulang tahun permaisuri Kekaisaran Wei yang terkenal sangat cantik. Selain itu ia juga adalah mantan murid Akademi Kekaisaran dengan kultivasi ranah immortal, sehingga banyak murid-murid wanita di seluruh Kekaisaran Wei yang mengidolakannya. Selain cantik, ia kuat juga. Itu adalah gerbang kota. Setelah melewati gerbang itu tepuk punggung siluman kuda kalian, agar ia berpacu dalam kecepatan tinggi, kata Diaken Zoumu menyela pembicaraan mereka dan mereka langsung mengangguk setuju.